Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah kali ini berjudul Pasapon. Sebuah tragedi kelam yang sangat tragis. Cerita ini ditulis oleh Edward T. Taifing. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Pasapon, peristiwa kelam yang sangat tragis. Pasapon adalah perumpamaan sekolah dalam bahasa Sunda, atau lebih tepatnya dan umumnya penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah. Ini adalah kisah nyata yang terjadi tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun yang nantinya terlibat dalam cerita ini. Dan saya mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud apapun. Semoga bisa saling memahami tujuan cerita ini dibagikan. Setelah sampai di tempat yang Yaji tentukan, saya melihat sekitar. Tepat sekali mobil yang saya gunakan berada di seberang sekolah dasar, dan pasti ini adalah rumah Yajid sebelah kiri mobil di mana saya berhenti. Jid, saya di depan ini, pas sekali depan SD yang kamu sebut, dan pasti rumah kamu yang warna kuning seberang SD itu kan? Ucap saya di telepon. Iya bener A. Sebentar ya, saya jalan ke situ. Ini lagi di warung sebelah, jawab Yajid. Saya menghela nafas berkali-kali seolah tidak percaya apa yang pernah Yajid ceritakan sebelumnya. Memperhatikan sekolah dasar itu, kelebih mengamati, masih tidak percaya. Kemudian saya turun dari mobil, memperhatikan jalanan belok. Kemudian lurus, ini yang Yajid sebut di telepon, jalanan berdarah. Tidak lama dari arah lain, aku melihat lelaki yang sedang berjalan menuju arah saya dengan cepat langkahnya. Saya pikir itu Yajid. Aduh A, maaf nunggu lama. Aku Yajid A. Ayo A, di sana aja sambil minum kopi, ucap Yajid sambil bersalaman. Baik Jid, ayo. Jid, sebentar. SD dan Pasapon yang kamu ceritakan itu ini? Tanya saya sambil mengarahkan kepala ke arah seberang jalan tepat SD itu berdiri. Iya A, itu tepat sekali kan, di depan rumah aku. Ayo A, sini aja santai, jawab Yajid yang kemudian mengajak saya duduk di teras depan rumahnya. Memang ketika sore hari seperti ini sama sekali tidak akan menyangka, bahkan di luar nalar, bahwa di depan saya duduk sekarang ada jalan raya yang sangat kencang kabarnya, bahkan bernama Jalanan Berdarah. Jalan yang kamu maksud ini juga Jid? Sepertinya tidak terlalu sering kendaraan melintas ke sini ya? Tanya saya sambil menikmati yang Yajid sediakan. Iya A, ini baru saja 2 minggu kemarin, sebelum maghrib lah, sama jam 10-an, aku lupa. Dalam sekian jam 2 kecelakaan. Di sana sebelum SD itu A, ada sareng walet itu, jawab Yajid menunjukkan sambil berdiri, yang kemudian saya ikuti untuk melihat lokasinya. Benar-benar saya dibuat heran, karena beberapa kali kendaraan motor atau mobil melaju tidak dengan kecepatan tinggi, ya masih terbilang biasa saja lah. Jid, benar adanya soal sosok yang sering muncul dan tragedi di SD sana. Kenapa pada tahun ini tragedi-tragis itu tidak pernah saya dengar ya? Tanya saya dengan serius menatap Yajid. Bener A, jadi gini ceritanya lengkap, ucap Yajid dengan sangat antusias. Aku Yajid,
Sebagai saksi terjadinya peristiwa kelam yang sangat tragis itu, Pasapon, tempat di mana aku tinggal kadang membuat aku sedikit heran. Mendapatkan julukan dari orang-orang luar kecamatan aku sebagai daerah yang kental akan agama. Tapi urusan yang berkaitan dengan urban legend masih saja dikembangkan. Bahkan sering diiyakan begitu saja untuk berkembang dan menyebar luas secara turun-temurun. Horor dan misteri seolah menjadi bahan untuk tidak ada habisnya diobrolkan di tiap atau dimanapun aku berada. Karena satu hal, rumahku tepat dan dekat sekali dengan beberapa kejadian yang mengerikan itu. Dan tentu beberapa pertanyaan. Apakah benar, Jit? Jit, kemarin ada kecelakaan di depan rumah. Atau banyak lagi pertanyaan yang lebih tidak penting daripada bertanya kabar. Agustus 2011. Bulan ini sudah memasuki Ramadan. Bulan di mana untuk usiaku adalah bulan waktunya berkumpul dengan teman-teman untuk melakukan aktivitas yang biasanya tiap tahun di bulan Ramadan selalu dilakukan bermain bola tengah malam. Kemudian membangunkan orang-orang untuk melakukan sahur. Apalagi urusan sekolah dalam 1 bulan ini. Aku tidak akan full. Sekolah lebih banyak libur. Padahal aku baru saja kelas 11 di salah satu sekolah menengah atas di kecamatan tetangga. Karena ke kota lumayan jauh sekitar 1 jam lagi. Biasanya juga Mang Pepep, pasapon sekolah SD depan rumahku yang akan sibuk menegur teman-teman untuk bermain di lapangan SD saja daripada di jalan. Takutnya tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tapi memang kalau malam hari jarang sekali sih. Bisa dikatakan tidak ada yang melintas bahkan ke jalan raya seberang rumahku itu. Entah kenapa, semuanya memang terasa janggal jika berkaitan dengan banyaknya korban secara telanjang mata melihat. Tapi memang kalau malam hari jarang sekali bisa dikatakan tidak ada yang melintas ke jalan raya seberang rumah itu. Entah kenapa semuanya memang terasa janggal jika berkaitan dengan banyaknya korban secara telanjang mata melihat. Tapi sebentar, yang berkembang turun-temurun itu ceritanya selalu ada sosok perempuan yang bernama si Merah yang selalu disebut tiap terjadinya kecelakaan maut atau berdarah itu. Cid, dengar Umi ya. Puasa kali ini Umi gak mau tahu. Jangan main bola di jalan itu. Kayak gak tahu aja, udah banyak kejadian di situ, ucap Umi. Tapi Mi, jawabku mengelak. Kasihan Mang Pepep. Kemarin waktu dia sebelum bulan puasa ngasih pot bunga seperti biasa. Katanya menuju puasa suka was-was sama anak-anak di sini yang suka main bola di jalan itu, ucap Umi perlahan. Iya Mi, enggak kok. Lagian udah beberapa hari sekarang puasa lagi. Ya juga gak kemana-mana. Kan malamnya di rumah terus, ucapku mengeles. Padahal ya memang puasa tahun ini baru saja memasuki hari kedua. Padahal kemarin teman-temanku Ocol, Opik, Deden, Bajing, Bayu, dan Dewo sudah mempersiapkan semuanya termasuk alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk membangunkan orang-orang sahur. Setelah percakapan dengan Umi sore hari itu, aku sedang duduk di ruangan tengah, melihat ke arah jendela. Melihat Mang Pepep sedang menyapu SD. Wajar sekali karena daun-daun yang jatuh dari pepohonan besar itu dekat ruangan kepala sekolah memang dari dulu. Zaman aku sekolah SD itu, pohon itu sudah ada. Segera aku keluar rumah, menyeberang jalan dengan lalu lintas yang memang tidak biasanya sepadan ini. Mang, nyapu terus nih, ucapku menyapa Mang Pepep. Cid, sini. Ini sekalian, bawa lagi pot buat Umi ntar ya. Biasa, siswa-siswi banyak sekali ini, ucap Mang Pepep. Siap Mang, gampang. Mang, malam kayaknya di bulan puasa ini anak-anak mau pada main bola deh, ucapku pelan sambil duduk. Di sana aja Jit, lagian SD jarang amang kunci. Kayaknya kalau libur sekolah gini emang bakalan tiap hari tidur di sini, jawab Mang Pepep. Iya juga pikirku. Walau sekolah dasar, tapi banyak banget barang-barang yang berharga kepentingan murid melaksanakan pembelajaran nantinya. Lagian soal keamanan di tempat sekarang aku tinggal terbilang baik
walau aku tidak bilang sangat baik. Seperti tahun-tahun lalu kali ya, Mang? Tanya aku. Iya, paling sahur pulang, sebentar kalau enggak. Si Wildan suruh nganterin makanan ke sini. Jawab Mang Pepep. Rumah Mang Pepep dari SD tidak terlalu jauh. Kalau berjalan kaki, tidak lebih dari 15 menit. Dan Wildan adalah anaknya yang paling besar seumuran denganku, walau berbeda sekolahnya. Sedang serius-seriusnya ngobrol sekitar 20 menit lagi menuju buka puasa, terdengar suara motor dengan suara yang melaju sangat kencang sekali. Tiba-tiba suaranya hilang begitu saja. Nah, Mang, ucapku sambil bangkit dari tempat duduk. Udah pasti, Cit, itu mah. Jawab Mang Pepep yang kemudian denganku berjalan menuju jalan raya. Dan benar saja, tidak jauh dari aku melihat sudah ada beberapa warga di sebelah bangunan SD yang sedang membantu kecelakaan itu. Dan tidak lama satu persatu warga juga membantu. Sudah, Cit, sebentar lagi buka puasa. Ayo ini, bawa nih, buat Umi ke rumah, ajak Mang Pepep yang kemudian masuk lagi ke sekolah. Ah, Mang, sudah tidak aneh ya kecelakaan di jalan ini. Dari aku mulai masih SD sampai saat ini juga masih sering, ucapku pelan. Ya, Cit, udah selama itu. Apalagi Amang yang sudah beberapa puluh tahun kerja jadi pesapon di sekolah ini, jawab Mang Pepep. Berapa emang, Mang? Tanya aku. Mamang tentang Mang Pepep sudah beberapa lama sebagai pasapon di sekolah SD ini pernah terlintas di pikiranku. Tidak lama baru saja selesai membereskan pot yang akan aku bawa ke rumah, tiba-tiba dari gerbang terlihat Bi Ida. Pep, Pepep, teriak Bi Ida. Iya Bi, gimana? Jawab Mang Pepep. Kemudian aku mengikuti sekalian pulang ke rumah. Ini Bibi barusan beli buat buka puasa. Kirain aja kamu buka di sekolah, barusan beli di sana, ucap Bi Ida sambil menuju ke arah bekas kecelakaan. Bibi lihat kecelakaan barusan? Tanya aku. Iya Jit, tapi gitu, langsung dibawa kemana gitu? Kasihan darahnya banyak banget Jit. Orang-orang bilang, untung tidak meninggal di tempat dan masih selamat, jawab Bi Ida menjelaskan. Bi Ida cerita motor itu melaju kencang dan menabrak motor lain di arah yang berbeda yang akan menyalip mobil. Hitungan detik terjadi adu domba, istilah kecelakaan, dan kedua korban langsung dibawakan ke rumah sakit terdekat. Setelah Bi Ida pergi, kemudian aku masih saja sempat bertanya pada Mang Pepep. Mang, kalau si merah gimana? Tanya aku. Sebelum puasa kemarin Jit, di sini nih jam 2 malam gitu, Amang ke WC kan. Kebetulan Amang nginep di sini. Tiba-tiba motor ke pinggir jatuh tuh. Pas Amang bantuin dan tanyain, kirain Amang mengantuk. Melihat sosok di sini, pas sekali kita berdiri Jit, ucap Mang Pepep menjelaskan. Setelah penjelasan itu, kumandang azan maghrib hadir. Segera aku menyeberang dan menuju rumah untuk berbuka puasa. Aku sama sekali tidak peduli dengan sosok si merah. Aku lebih peduli dengan malam ini. Bakalan menjadi malam yang sudah tiap tahun hampir ditunggu teman-temanku. Berjalan menuju masjid setelah puasa untuk melaksanakan sholat tarawih, terlihat anak-anak sudah berkumpul. Oi Jit, malam ini jadi enggak kita main bolanya? Aku udah bawa nih, ucap Ocal. Wah, bagus Col. Beduk buat keliling juga sudah ada, tanya aku. Udah Jit, kemarin aku udah izin sama Haji, jawab Deden. Aku, Dewo, dan Bayu yang seumuran. Sisanya Ocol, Opik, dan Deden serta Bajing yang paling tua atau jauh di atas aku. Setelah tarawih, biasanya semuanya kumpul di depan rumah aku. Ada teras yang memang benar-benar nyaman. Tidak lama, sekitar jam 9 malam, anak-anak sudah kumpul semua. Dan terlihat Mang Pepep dari kejauhan berjalan ke arah aku berkumpul. Cal, nih malam mau pada main bola di Asia aja di dalam, jangan di jalan ya. Iya Mang, kalau masih rame jalan pasti di dalam, ucap Ocol singkat. Lagian Amang khawatir, baru aja tadi sore kan ada kecelakaan.
Iya mang, orang Deden yang bantu beresin motornya, jawab Deden yang selalu aku anggap tuakan karena memang beda umur denganku. Tak lama akhirnya Umi membawakan kami es buah-buahan untuk menemani aku dan teman-teman lainnya mengobrol. Begitu juga Mang Pepep yang tidak lama masuk lagi ke dalam sekolah. Mang Pepep biasanya kalau libur sekolah gini suka nginep terus ya di sana, tanya Bajing. Iya Jing, barusan sore aku ngobrol. Ya emang gitu Mang Pepep. Lagian, siapa lagi kalau bukan dia Jing? Jawabku. Setiap obrolan dengan anak-anak hal-hal yang berbau horor selalu menjadi obrolan yang tidak pernah ada selesainya. Satu kejadian disangkut pautkan dengan kejadian lainnya. Selalu menjadi bahasan yang menarik sampai jam per jam dilalui tanpa terasa sama sekali. Kemudian semuanya terhenti ketika Deden bertanya soal jalanan berdarah dan sosok-sosok lainnya yang sudah menjadi omongan turun-menurun itu menyebar dari mulut ke mulut bertahun-tahun lamanya. Apa Mang Pepep tidak takut ya? Udah lama kalau nginep di sekolah, tanya Dewo yang masih polos umurnya di bawah aku. Kenapa harus takut, Wo? Kan rumah kosong belakang sekolah itu, kalian juga tahu ceritanya seperti apa, jawab Dewo. Itu hanya cerita, Wo. Selama kita sering ke sana, biasa aja kan, ucap Ocol. Karena memang cerita yang berkembang begitu saja akan menjadi simpang siur, pikirku. Akhirnya malam di mana yang kita tunggu tiba. Jalanan sudah sangat sepi, permainan dimulai dengan membagi rata tim. Pemain sepak bola jalanan adalah hal yang sangat menyenangkan, apalagi di tengah malam pada bulan puasa ini. Sedang asik-asiknya main. Jit, teriak Mang Pepep. Seketika permainan berhenti. Memang wajar permainan tepat sekali di depan sekolah. Pikirku Mang Pepep merasa terganggu karena suara dari anak-anak. Gimana Mang? Jawabku sambil mendekat ke Mang Pepep. Di dalam aja, Amang khawatir ada apa-apa, jawab Mang Pepep. Aman Mang, lagian jalan sepi kok. Akhirnya Mang Pepep hanya duduk memperhatikan aku dan anak-anak bermain. Dalam pikirku Mang Pepep orang yang sangat baik, hanya urusan sepak bola saja. Dia begitu khawatirnya, apalagi soal tanggung jawab dia. Mungkin kalau terjadi apa-apa dia yang bakalan disalahkan. Sesekali aku melihat ke arah Mang Pepep yang masih duduk di tempat yang sama, hanya menghabiskan sebatang rokok. Sambil memperhatikan kami, aku pikir kecemasan Mang Pepep memang benar-benar sangat cemas. Bahkan Mang Pepep juga menyediakan aku dan teman-teman air minum. Malam ini permainan tidak tanggung, sampai jam 2 lebih baru selesai. Karena seru sekali yang membuat aku sedikit heran. Selama permainan sepak bola di jalanan ini, tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Selesai permainan malam ini, segera aku pamit pada Mang Pepep untuk membangunkan orang-orang sahur. Berkeliling melewati rumah warga adalah kesenangan tersendiri. Bisa menjadikan alarm untuk mereka. Sampai di rumah untuk melaksanakan sahur, aku sudah punya perasaan tidak enak karena tatapan Umi sepertinya marah padaku. Jit, apa kamu sama teman-teman itu gak kasihan sama Mang Pepep? Masa mau setiap malam kalau pada main bola harus ditungguin gitu sih? Ucap Umi heran. Ya gak gitu Mi, lagian tadi jalanan sepi banget kok. Bener deh, jawabku singkat. Aku rasa semua orang tua punya kecemasan tersendiri untuk anaknya. Mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda. Karena Umi selalu membahas soal kebiasaan di malam bulan Ramadan terus menerus. Sampai hari ke-10 bulan Ramadan tahun ini, di bulan Agustus, kebiasaan aku hampir setiap malam melakukan hal yang sama. Hanya 1 atau 2 hari saja bersama mereka, tidak melakukan sepak bola di jalanan depan SD. Setelah buka puasa hari ini seperti biasa juga, aku berjalan menuju masjid untuk melakukan taraweh, melewati depan rumah Bi Ida. Jit, sini dulu, teriak Bi Ida. Kaget, segala teriak si bibi ini jawabku. Ya makanya sini dulu, duduk Jit, ucap Bi Ida yang menarik aku untuk segera duduk. Akhirnya aku duduk di depan rumah Bi Ida. Ya memang rumah Bi Ida tepat sekali di samping bangunan SD. Kemarin, 2 hari yang lalu, bapak kan pulang agak malam. Terus heran,
Katanya gak ada anak-anak tumben. Tapi Bapak lihat ada orang berdua yang bolak-balik memperhatikan SD, ucap Bi Ida. Maksudnya Bi? Memperhatikan, mencurigakan. Gitu kali maksudnya Bi, jawabku. Bi Ida kelihatan sekali khawatir, karena memang daerah tempatku terbilang ramai. Karena samping jalan raya, tapi entah kenapa dari muka dan ucapannya benar-benar merasa khawatir. Nanti aku sampaikan ke teman-teman Bi, soal hal yang mencurigakan itu, ucapku kemudian pamit. Setelah selesai tarawih malam ini, semua seperti biasa berkumpul di depan rumah. Semua anak satu sama lainnya menanggapi apa yang aku katakan soal informasi yang aku dapat dari Bi Ida. Aku yakin sih Jit, soalnya hampir setiap hari kan, tiap malam kumpul main bola, keliling warga. Mungkin saat kita gak ada, itu kesempatan Jit buat orang itu untuk mengintai, jawab Deden menjelaskan. Mengintai gimana Den? Kok langsung nuduh gitu? Ucap Ocol heran. Mungkin maksud Deden karena biasanya rame malam. Terus pas malam kita gak di sini malam itu, mereka bisa melihat sekitar gitu Col, saud Bajing. Iya, aku setuju dengan apa yang mereka bicarakan. Walau semuanya masih berbentuk tuduhan saja, malam ini akhirnya hanya mengobrol saja soal kecurigaan yang berkaitan dengan apa yang telah Bi Ida informasikan padaku saja. Apa tujuannya sekolah? Tanya Ocol seperti refleks dengan muka datar. Bisa jadi Col, soalnya di dalam kan ada komputer dan lain-lain yang bisa diambil. Jawabku hanya menebak. Gak mungkin dong Jit, kan ada Mang Pepep yang jaga. Lagian Mang Pepep kan selalu tidur di dalam sana, jawab Opik sambil menunjuk di mana biasa Mang Pepep tidur. Ya juga sih pikirku, Mang Pepep kan selalu tidur di ruangan guru-guru yang langsung menyatu dengan ruangan komputer. Tapi apa tujuan orang itu mengintai daerah dekat rumahku? Karena sebelumnya aman-aman saja, tidak pernah ada kejadian apapun. Malam semakin berlanjut, obrolan dengan teman-temanku selalu tidak ada hentinya. Dari satu hal menyambung dengan hal lain adalah kehangatan tersendiri. Waspada. Hal itu yang Deden bilang beberapa kali. Setelah berkeliling membangunkan sahur, segera aku pulang ke rumah. Jit, sebelum makan, antar ini makanan ke Mang Pepep ya. Kasihan takutnya si Wildan gak nganterin makanan, ucap Umi. Segera aku keluar dari rumah, berjalan menuju jalan raya yang sepi. Dari kejauhan benar sekali, Mang Pepep baru keluar dari ruangan guru itu. Mang, teriakku sambil berjalan mendekat. Iya Jit. Aduh, bawa segala apaan itu? Pasti disuruh Umi ya? Tanya Mang Pepep. Iya nih Mang, makanan Mang buat sahur, jawabku. Baru aja Amang mau pulang, si Wildan kayaknya gak nganterin makanan kesiangan. Tumben, tadi gak pada main bola. Saya ngajak sama Amang, gerbang jarang dikunci Jit, sahut Mang Pepep. Bi Ida Amang belum cerita Mang, tanyaku. Cerita apa? Amang belum ketemu lagi Jit, jawab Mang Pepep. Kemarin malam katanya Bapak pulang ke rumah suaminya Bu Ida. Ngelihat ada orang yang mencurigakan gitu Mang. Tumben banget kan, ucapku pelan. Mang Pepep hanya menanggapinya bercanda saja, dengan alasan mungkin itu orang iseng saja. Karena memang pikirku juga tidak mungkin apa-apa di daerah tempatku tinggal. Tidak pernah ada kejadian apapun. Setelah obrolan singkat itu, segera aku masuk lagi ke dalam rumah untuk sahur. Tidak ada pikiran apapun, malah penasaran saja jika memang apa yang dikatakan suami Bu Ida itu benar adanya. Apa juga tujuannya? Sekarang sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan. Semua berjalan normal. Kegiatanku itu-itu saja, tidak ada yang menarik pada siang hari ini. Hanya malam hari saja kehidupanku berbalik penuh dengan keramaian, permainan dan canda tawa. Walau seperti biasa Mang Pepep selalu saja menegur ketika bermain bola di jalan. Kadang pikirku, apa sebuah kekhawatiran tidak mengenal lelah. Selepas tarawih, Deden bilang Ocol sakit. Memang sudah dari kemarin Ocol tidak kelihatan. Akhirnya kita semua setuju malam ini untuk menjenguk Ocol ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumah aku. Palingan jalan kaki sekitar 10 menit.
Selesai menjenguk Ocol, karena sama halnya kebiasaan di teras rumahku kebanyakan ngobrol saja. Segera aku pulang sekitar jam 12 malam berjalan kaki sendirian berpisah dengan teman-teman yang lain. Melewati rumah Bi Ida kebetulan Pak Yayan suami Bi Ida memanggilku. "Jit, sini," ucap Pak Yayan. "Iya Pak, gimana?" Jawabku yang masih heran. "Kok tumben anak-anak tidak kumpul di depan rumah kamu? Di teras itu?" tanya Pak Yayan tegang. "Itu si Ocol sakit Pak. Baru pulang ngejenguk aku juga ini." "Kenapa gitu Pak?" tanyaku semakin heran. "Gini Jit, barusan jam 11 baru pulang sama ibu. Tepat sekali di depan rumah kamu, orang yang pernah Bapak lihat yang mencurigakan itu ada lagi. Sampai ibu juga khawatir," jawab Pak Yayan. Aku masih saja belum paham maksud Pak Yayan, karena masih kaget dan tumben Pak Yayan jam segini masih di luar rumah. "Iya, Bibi pernah cerita udah beberapa hari ke belakang gitu Pak. Orang yang sama Pak?" tanya aku. "Iya Jit, orangnya persis. Itu yang sama yang pernah Bapak lihat sebelumnya. Makanya Bapak gak bisa tenang, takut terjadi apa-apa. Ya udah, besok gak apa-apa lah. Kumpul sama main bola lagi gitu di depan rumah kamu itu. Siapa tahu kalau gitu jadi ramaikan tiap malam," ucap Pak Yayan. Kemudian aku segera berjalan cepat, penasaran apakah masih ada orang yang mencurigakan itu. Melihat dari kejauhan ke depan rumah sama sekali tidak ada orang. Yang sangat membuat aku khawatir adalah Umi. Sampai di rumah, tidak sama sekali aku membahas apa yang sudah Pak Yayan sampaikan. Umi hanya heran, baru jam segini aku sudah di rumah saja. Sekarang aku semakin penasaran siapa orang itu, dan besok sore atau selepas tarawih, aku harus bilang hal ini pada teman-teman semua. Hari ke-15 bulan Ramadan. Dengan segala yang aku dengar dari Pak Yayan dan Bu Ida tentang informasi malam kemarin, selepas tarawih aku kumpul kembali di depan teras, yang untungnya Ocol juga sudah sembuh dari sakitnya. Setelah menceritakan kembali apa yang dikatakan Pak Yayan padaku, semua teman-teman yang ada menjadi hening, heran dan merasa aneh dengan pertanyaan yang sama. "Oke kalau gitu, sampai malam takbiran kita harus siaga. Gak apa-apa kalau kita tidak main bola juga. Yang penting kita semua di sini saja diam. Siapa tahu bakalan kembali lagi tuh orang," ucap Deden. Semua tertuju dengan apa yang Deden katakan. Setelah obrolan itu dilanjutkan dengan obrolan lain sampai tiba waktunya bermain bola sekitar jam 1. Permainan dimulai dengan sangat seru. Teman-teman semua aku lihat sangat menikmati permainan ini. "Tumben Mang Pepep gak keluar?" tanya Dewo. "Bentar lagi juga keluar Wo, yakin aku. Kalau enggak, paling dia tidur," jawabku singkat. Malam ini banyak kejadian lucu dalam permainan. Tidak jarang tertawa sangat kencang sekali, benar-benar berisik sekali. Mungkin malam inilah yang menjadi malam paling seru. Aku mendengar suara teriakan sangat kencang, dan kemudian lampu SD mati begitu saja, membuat aku dan semuanya yang sedang bermain tiba-tiba diam, mematung. Hanya dalam hitungan detik, kurang 1 menit, kemudian nyala lagi. Wawa jelas sekali di dekatku. "Wo, denger kayak orang teriak gitu enggak?" "Enggak Jit." "Teriak gimana?" jawab Dewa. "Ayo mulai lagi. Palingan itu aliran listrik. Palingan Mang Pepep bentar lagi juga keluar," ucap Ocol sangat antusias menikmati permainan. Memang permainan sedang seru-serunya, apalagi jalanan hampir tiap malam selalu kosong. Perasaanku sedikit tidak enak, tapi apa yang dikatakan Ocol ada benarnya juga. Selesai bermain bola seperti biasanya, semuanya langsung membangunkan orang-orang sahur. Sambil berjalan membangunkan perasaanku tetap tidak enak. "Den, kenapa ya? Tumben tadi lampu SD kayak gitu. Soalnya aku sebelum lampu itu mati dengar teriakan," ucapku penuh heran. "Teriakan gimana? Aku sama yang lain gak denger Jit. Itu pendengaran kamu kali. Soal listrik bener kata Ocil, mungkin itu aliran listrik saja. Kalau ada apa-apa juga masa iya sih? Soalnya kita kan tadi rame banget," jawab Deden menjelaskan. Aku bisa menerima apa yang Deden jelaskan, tapi sepertinya ada yang mengganjal saja. Malah semakin aku kepikiran kemana-mana, kejadian beberapa detik itu semakin mengarah ke hal-hal gaib. Heran,
Setelah selesai dengan teman-teman segera aku pulang. Di depan SD aku berhenti sebentar. Aku perhatikan baik-baik, sama sekali tidak ada yang aneh. Mungkin yang aneh iya, pendengaran aku saja. Mi, ada makanan lagi gak buat Mang Pepep? Sini aku anterin dulu sebelum aku makan. Enggak, Cid. Kemarin siang, sambil nganterin wadah bekas makanan yang kamu antar, Mang Pepep bilang gak enak segala dianterin kalau si Wildan gak nganterin makanan. Katanya ntar kesini aja ngambil. Iya Mi, padahal sahur di sini aja kan bisa. Kayak sama siapa aja Mang Pepep tuh, jawabku. Karena mungkin sudah kenal lama semenjak aku kecil di sini dengan keluargaku. Begitu dekatnya, apalagi setelah ayah kerja di luar kota. Kalau ada kebutuhan yang diperlukan tenaga orang dewasa, pasti Mang Pepep yang diandalkan oleh Umi. Hari ke-16 bulan Ramadan. Tumben sekali aku bangun waktu zuhur dan susah sekali tidur. Berpindah tempat ke ruang tengah mencari posisi yang benar, yang benar-benar nyaman. Jit, barusan Bu Ida kesini, ngasih kolak buat buka, terus ngomongin soal pernah ada orang yang mencurigakan. Kenapa kamu gak bilang sih sama Umi? Terus kata Bi Ida, tumben pas lewat pagi tadi ke SD Mang Pepep, dia gak ada. Ucap Umi menjelaskan. Oh soal itu Mi, gak apa-apa Mi, kenapa Yajid gak bilang? Kan aman-aman aja. Yajid gak mau bikin Umi nantinya khawatir berlebihan saja Mi. Pulang dulu kali Mang Pepep ke rumahnya, atau ada perlu mungkin? Jawabku perlahan. Siang menuju sore, berjalan cepat begitu saja. Hanya menonton TV sambil tiduran. Waktu tidak terasa sudah sangat sore, sekitar 4:30 lebih. Karena jenuh aku keluar rumah dan duduk di teras sendirian. Pikirku palingan sebentar lagi Mang Pepep keluar, pasti ngajak ngobrol aku. Apa aku ke SD saja? Siapa tahu sudah pulang Mang Pepepnya. Baru saja berdiri akan ke SD, Umi sudah memanggilku untuk membantu mengupas kelapa. Tujuanku ke Mang Pepep aku urungkan begitu saja dan langsung mengupas kelapa di depan rumah. Sedang duduk santai dengan Umi menunggu waktu buka puasa karena tinggal beberapa menit lagi. Tuh si Wildan, berarti Mang Pepep ada di dalam. Kasihan ntar anterin kolak ya Jit. Kayaknya buka di situ bareng anaknya. Umi siapkan dulu, takutnya keburu buka, ucap Umi. Iya Mi, lagian banyak juga itu kolaknya, jawabku yang kemudian sudah di luar rumah menunggu Umi. Baru saja berdiri di depan rumah, aku melihat Wildan berlari sambil teriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Teriak Wildan dengan keras. Segera aku berlari begitu saja. Karena melihat segitunya Wildan berteriak, yang sontak membuat aku langsung menyeberang jalan, mendekat pada Wildan. "Wil, kenapa Wil? Ada apa?" Tanyaku terbawa tidak tenang. "Itu Jit, Bapak! Bapak!" jawab Wildan sambil menuju ke pintu, ruang di mana Mang Pepep sering digunakan untuk istirahat. "Iya, kenapa Mang Pepep? Kaget aku," ucapku sambil berjalan dengan Wildan menuju ruangan guru ini. Dek, aku dibuat mematung kaget dengan apa yang aku lihat, dibarengi dengan suara kumandang azan maghrib. "Wil, angkat matrasnya cepat," jawabku yang sudah mencucurkan air mata dengan sangat tidak tenang. Badan Mang Pepep tertutup matras untuk olahraga siswa-siswa SD. Sementara yang aku lihat pertama adalah bagian kepalanya sudah berdarah. Di antara bibirnya sudah diikat oleh kain yang sudah penuh dengan warna merah darah yang mulai kering. Setelah Wildan berusaha mengangkat matras, akhirnya badan Mang Pepep terlihat, dan di sini aku hanya bisa diam melihat seolah mata aku sendiri tidak percaya dengan apa yang sudah di hadapanku sekarang. "Jit, gimana ini?" jawab Wildan sambil tidak berhenti mencucurkan air matanya. "Kamu ke rumah, panggil Umi cepat, biar aku tunggu di sini," jawabku gemetaran dan air mataku terus mengalir. Segera Wildan berjalan keluar dengan cepat. Aku masih memandangi Mang Pepep dengan melamun. Posisinya badannya tengkurap. Tanpa banyak pikir aku balikan badan Mang Pepep, dan hal ini kedua aku dibuat kaget. Sangat kaget. Kakinya diikat dan tangannya terikat ke belakang. Bagian perut seperti ada bekas tusukan. Karena sangat tidak tega melihat bagian kaki yang terikat dengan posisi seperti itu,
Aku segera melepaskan ikatan kakinya. Baju putih yang Mang Pepep gunakan sudah tidak jelas, bercampur dengan merah darah dan coklat. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tak lama Umi datang dengan Wildan. "Innalillahi ya Allah," teriak Umi, yang seolah-olah sama denganku tidak percaya dengan apa yang Umi lihat di depan matanya. Tidak lama Bi Ida dan Bapak datang sama kagetnya. Suasana di ruangan ini sudah tidak bisa aku gambarkan dengan jelas, gemetaran dan tidak tega. Kemudian air mata yang terus mengalir begitu saja. "Jit, sudah Jit, jangan ada yang menyentuh dulu jasad Pepep. Sambil Bapak telepon polisi," ucap Pak Yayan, tegas sambil gemetaran. "Aku sudah balikan Mang Pepep. Awalnya tengkurap Pak, terus aku lepas ikatan di kakinya. Karena refleks dan bingung Pak," jawabku pasrah begitu saja. "Ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja dulu. Semua urusan biar pihak yang berwajib," sahut Pak Yayan. Tidak lama sambil menunggu pihak yang berwajib tiba, warga sudah ada beberapa berkumpul. Aku di dalam hanya melihat sekeliling dekat di mana jasad Mang Pepep berada. Warna darah sudah mulai mengering, berceceran ke tembok dan pintu. Aku melihat Wildan hanya menangis terus-menerus di pelukan Umi. Aku sudah bingung dan masih gemetaran dengan yang terjadi saat ini. Kurang dari 30 menit pihak berwajib datang dan langsung mengambil tindakan cepat. Warga sekitar semakin banyak berkumpul, hampir memenuhi SD ini. Aku masih saja diam, tidak bisa bicara sepatah kata pun. "Jit, yang pertama tahu siapa?" tanya Deden. "Wildan." Kemudian aku mendekat dan sudah seperti ini, Den, jawabku terbata-bata. Bahkan aku tidak menyadari, semua teman-teman sudah ada di dekatku. Evakuasi tidak sebentar lumayan memakan waktu. Setelah diatasi oleh pihak wajib, aku sudah tidak melihat jasad Mang Pepep lagi. Waktu sholat Isya begitu saja. Malam semakin datang dengan caranya, yang membuat aku dan bayangan yang barusan tadi masih saja ada dalam pikiranku. Setelah evakuasi dan ambulan tiba, jasad Mang Pepep dibawa dan garis kuning sudah terpasang di SD itu. Satu persatu warga membubarkan diri begitu saja. Banyak omongan yang menyesalkan kejadian ini, apalagi hampir semua omongan yang aku dengar tentang kebaikan sosok Mang Pepep. Aku dan teman-teman akhirnya duduk di teras biasa. Bangunan SD yang aku perhatikan seketika berubah menjadi sangat mencekam. Suasana malam dengan bangunan penuh garis polis lain itu seperti memberitahu semua yang melihat telah terjadi kejadian tragis hari ini di bulan Ramadan. "Siapa yang tega melakukan itu ya?" tanya Dewo. "Nggak tahu kok. Aku masih nggak bisa ngomong apa-apa," jawabku. "Apa yang pernah Bi Ida dan Pak Yayan katakan malam itu adalah pelakunya?" tanya Ocol. "Sudah, Col. Jangan dulu menebak. Jadinya entar fitnah, Col. Kita tunggu saja gimana pihak berwajib." Obrolan malam ini hanya tentang kenangan dan tuduhan-tuduhan soal kejadian yang menimpa Mang Pepep. Masih tidak percaya hanya itu yang melintas di benakku. Mungkin juga teman-teman semua. Umi ikut dengan pihak berwajib, dengan keluarga Mang Pepep dan Wildan, karena aku tahu dan semakin sakit hati. Istri Mang Pepep kerja di luar negeri sebagai ART. Entah nanti gimana keluarga mengabarinya soal kejadian ini, tidak terbayang olehku. Tidak lama, sekitar jam 10 malam, Umi sudah pulang dan kasih kabar di depan teman-teman jasad almarhum akan dikebumikan malam ini juga karena permintaan pihak keluarga dan lain-lain. Dari raut muka Umi juga sama terlihat masih tidak percaya. Apalagi kata Umi, setelah mengabari ayah yang tidak bisa pulang mendadak, aku pikir, apalagi ayah yang begitu sangat dekat dengan Mang Pepep. Tidak lama Umi masuk ke dalam rumah. Sebelum hari berganti, suara ambulans sudah terdengar dari kejauhan. Segera aku dan teman-teman menuju rumah Mang Pepep. Benar saja, jasad yang baru beberapa jam kebelakangan aku lihat langsung dengan mataku sendiri sudah terbungkus kain kafan yang rapi. Walau maaf, bagian kepala masih terlihat merah karena yang aku lihat sebelumnya sangat tragis bekasnya itu. Mungkin itulah alasan almarhum akan dimakamkan cepat malam ini juga. Tidak lama, sekitar 30 menitan silih berganti, warga sudah melayat. Akhirnya jenazah dibawa ke peristirahatan terakhirnya. Dengan diantar begitu banyak sekali orang, suasana haru mengantarkan kepergian Mang Pepep untuk terakhir kalinya malam ini. Aku sudah tidak bisa berkata apapun lagi selain diam dan biarlah air mata yang memberikan jawaban.
atas kepergian sosok yang aku kenal dekat ini. Dari tanah menuju tanah, ucapku dalam hati sambil memperhatikan tanah semakin menutup tempat peristirahatan Mang Pepep. Hari ke-17 bulan Ramadan. Jit, bangun, ucap Umi. Hah? Jam berapa ini, Mi? Kok aku gak sahur? Jawabku dengan kaget. Udah jam 9, Jit. Umi bangunkan kamu tadi tidak bangun-bangun. Tidak tega juga rasanya, Umi. Di depan ada bapak polisi, katanya pengen ngobrol. Gak usah takut, bilang aja sesuai yang kamu tahu. Katanya, demi kelancaran TKP. Saat Umi menjelaskan, setelah dari kamar mandi segera aku mengobrol dengan bapak dari kepolisian itu untuk menggali informasi. Aku jelaskan dengan rinci apa yang aku tahu. Kebiasaan aku tiap malam dengan teman-teman dan tentunya informasi dari Bi Ida dan Pak Yayan soal kecurigaan sebelum terjadinya tragedi mengenaskan itu. Pihak berwajib juga mengatakan sudah mengumpulkan teman-temanku yang sudah bisa dijadikan saksi yang usianya sudah mencukupi, Ucol dan Deden. Juga Bi Ida dan Pak Yayan. Setelah informasi aku berikan yang sebenar-benarnya untuk membantu pihak polisi melaksanakan tugas, aku hanya bisa lega walau soal bayangan sosok almarhum masih saja di kepalaku. Pihak berwajib juga menyarankan aku untuk berobat. Setidaknya beliau khawatir sekali dengan mentalku saat ini. Perjalanan waktu hari ini sangat cepat. Sore hari dan segala tentang kejadian almarhum tidak bisa dilupakan begitu saja. Malamnya teman-teman tidak berkumpul. Setelah selesai tarawih bubar, semua membicarakan tentang tragedi menyakitkan meninggalnya Mang Pepep. Setelah 3 hari peristiwa tragis itu, tepatnya di hari ini, semua merayakan hari kemerdekaan. Tidak sama sekali ramai di tempat aku tinggal untuk merayakannya. Bahkan kabar semakin hari semakin berkembang ramai soal kejadian di SD ini. Mereka mencocok logikanya dengan si merah, jalanan, dan lain-lain. Atau mereka bahkan aku tidak tega menyebutnya pembunuhan tragis. Begitulah sifat manusia, seolah membenarkan sesuatu yang belum pasti. Terdengar hampir semua orang menjadi detektif dadakan menyimpulkan dengan cepat, walau keputusan dari pihak berwajib belum juga keluar. Sore hari beredar kabar dari keluarga dari berita koran yang baru saja aku tahu. Motifnya perampokan alat-alat kelengkapan sekolah. Dari olah TKP, Mang Pepep almarhum mencoba melindungi diri dan terjadi perkelahian dengan pelaku yang baru keluar dugaan pelaku lebih dari 1 orang. Aku dengar Umi banyak luka di badan almarhum, apalagi di bagian kepala yang terkena benda tajam sekali, pas bagian kepala tepatnya, yang membuat almarhum meninggal di tempat. Dan aku mengiyakan karena melihat langsung. Di hari kemerdekaan ini aku punya sosok pahlawan baru yang berkorban darah dan nyawa untuk sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang beliau genggam walau harus gugur dengan secara tragis. Sosok beliau adalah pahlawan untuk dirinya sendiri dan mengajarkan hal besar tentang tanggung jawab pekerjaannya sebagai pasapon pada orang banyak. Al-Fatihah. 3 hari menuju lebaran, pelaku sudah tertangkap. Pelaku bertiga melakukan kejahatannya, masuk melewati jalan belakang, membongkar jendela ruang guru. Dan benar pelaku salah satunya yang pernah mengintai SD. Dan di malam ke-15 itu, sekitar jam 2 kejadian terjadi. Aku mengingat kembali malam itu. Benar saja apa yang aku dengar tentang teriakan dan padamnya lampu. Peristiwa tragis itu sedang terjadi. Andai waktu itu bisa terulang, mungkin Mang Pepep sedang bersamaku, mengobrol melewati sore seperti yang sering dilakukan, atau mengantar makanan untuk almarhum. Malam ini tiba-tiba Umi masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa setelah menyirami bunga. "Kenapa, Mi?" tanya aku. Kok kayak ada suara Mang Pepep yang bilang, "Ini potnya Umi gitu, Jit, sama persis sekali yang biasa almarhum ucapkan," ucap Umi. "Ah, itu perasaan Umi saja," jawabku menenangkan. Suasana lebaran tidak sebegitu meriahnya karena telah terjadi kejadian itu. Di masjid besar almarhum selalu didoakan bersama. Aku tidak mendengar lagi kabar keluarga almarhum seperti apa, karena tidak tega lagi bagiku hanya mendengarkan kabar sekalipun. Kabar terbaru, setelah hari ketiga lebaran pelaku dihukum berat dengan dakwaan pidana pembunuhan dan pencurian. Kabar itu menyebar dengan luas dan aku baru tahu pelaku adalah tetangga kampung, 1 jam kurang dari rumahku. Satu pelaku sudah sangat profesional dan duanya amatir. Secara hukum aku rasa wajar dipenjara sesuai aturan.
tapi secara sanksi sosial, itu akan menjadi sanksi yang sangat amat panjang untuk pelaku. Nama pelaku yang profesional sama dengan temanku, Deden, yang akhirnya pernah beberapa orang menyangka Deden temanku pelakunya. Ada hal sedikit lucu, tapi tidak bisa membuat aku tertawa ketika mengingat kembali bagaimana aku membalikan badan almarhum Mang Pepep dan melepaskan tali yang terikat di kakinya. Setelah 1 tahun kejadian itu berlalu, waktu memang bergulir maju, hari terus berganti, tapi tidak. Semua orang tidak bisa melupakan sosok Mang Pepep dengan mudah, apalagi dengan tanggung jawabnya. Hanya tentang kebaikan itulah yang terus mengiringi sosok almarhum, yang kemudian semoga menjadi pahala untuk Mang Pepep yang tidak pernah putus. Dan kabar terbaru di tahun 2012, di bulan yang sama, pelaku yang sudah profesional itu meninggal di penjara. Kabar beredar pelaku depresi karena terus dibayangi sosok korban. Hal itu juga menjadi peristiwa ini terus dikenang dan tidak mudah dilupakan. Bahkan setiap masuk bulan Ramadan, cerita tentang kebaikan dan kejadian tragis Pasapon menjadi obrolan yang sangat hangat, terus berkembang secara turun-temurun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari saya, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.